ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta semua, dokter-dokter, rekan-rekan sejawat, rumah sakit, klinik yang telah hadir dari seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini, 10 November 2021, pada acara webinar Digitalisasi Pengelolaan Limbah Medis dan Operasionalisasi Dokter Praktik dan Klinik yang diselenggarakan oleh EasyDoc, yaitu aplikasi rekam medis dan operasionalisasi tempat praktik atau klinik nomor 1 di Indonesia yang telah tersertifikasi ISO 27001-2013. Karena hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Pahlawan, di sini saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dokter dan tenaga kesehatan yang pada 1 tahun terakhir ini telah sangat bekerja keras merawat dan mengobati pasien akibat COVID-19. Dan saya berharap mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan selalu diberikan semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perkenalkan, saya Dr. Afiandra, saat ini bertindak sebagai moderator yang tentunya akan memandu acara webinar dari hari ini hingga selesai. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyempatkan waktu berharganya untuk bersama-sama sharing pengetahuan di webinar hari ini, yaitu Dr. Erik Tapan, selaku pendiri Perhimpunan Informatika Kesehatan Indonesia atau PIKIN, dan ada juga Bapak Emil Kaburuan PhD, yaitu CEO dan founder dari Kompis Creative Solution, yang akan banyak menjelaskan mengenai pengelolaan limbah medis di sesi pemaparan selanjutnya. Baik, sebelum dimulai, saya akan menjelaskan agenda webinar hari ini secara singkat terlebih dahulu. Jadi nanti sebelum masuk ke pemaparan materi,
nanti akan ada terlebih dahulu pemutaran lagu Indonesia Raya. Setelah itu akan ada sambutan dari perwakilan EasyDoc, yaitu Bapak Gita Surya, selaku CTO dari EasyDoc. Lalu akan dilanjutkan dengan sambutan dari Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, yang merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Lalu akan dilanjutkan dengan pemaparan materi, yang pertama dari Dr. Erik Tapan, lalu dilanjutkan dengan materi dari Bapak Emil Kaburuan PhD, lalu nanti akan ada diskusi panel, di mana pertanyaan-pertanyaan dari peserta akan dibacakan, lalu akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan akan ada pengumuman 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah voucher berbelanja dari Tokopedia. Dan tidak lupa saya ingatkan bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya dengan format yang telah disediakan pada kolom chat, dan tetap menuliskannya di kolom Q&A. Jadi saya ingatkan sekali lagi, agar bisa dibacakan, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom Q&A. Baik, saya juga ingin memberitahukan bahwa nanti di akhir acara akan ada link feedback yang wajib diisi oleh para peserta webinar hari ini. Baik, kita akan mulai masuk ke rangkaian acara kita kali ini, dimulai dengan pemutaran lagu Indonesia Raya. Baik, tadi merupakan pemutaran lagu Indonesia Raya. Setelah ini akan ada sambutan dari perwakilan EasyDoc, yaitu Bapak Gita Surya selaku CTO dari EasyDoc. Untuk Bapak Gita, dipersilakan. Terima kasih, Dr. Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan, dan para partisipan, sekalipun dimanapun Anda berada. Selamat datang di webinar eksklusif pada hari ini, hari Rabu 10 November tahun 2021, bertajuk Digitalisasi Pengelolaan Limbah Medis, serta Operasionalisasi Dokter dan Klinik. Jadi ini kami selenggarakan bekerja sama dengan para profesional dan panelis yang tentunya sangat berpengalaman di bidang tersebut. Karena ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, jadi 10 November ya, jadi saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memberikan penghargaan serta doa kepada para pahlawan medis, utamanya kepada tenaga kesehatan, relawan, maupun pada masyarakat yang terlibat pada penanganan COVID-19 selama 2 tahun terakhir ya. Jadi tanpa keraguan, saya pribadi menganggap mereka semua adalah para pahlawan. Nah tentunya karena ini bersifat online, webinar ini tadi bisa diikuti dari lokasi manapun. Yang penting terkoneksi internet dan menggunakan aplikasi ya. Kalau tidak ada aplikasi bisa menggunakan browser, masuk ke Zoom, ini dalam mode webinar. Nah, saya sendiri, ini Gita Suryawijaya, jadi saya selaku CTO dari EasyDoc.
dan perwakilan dari PT Medlink Asia Teknologi. Jadi perusahaan kami fokus pada solusi dan services di digitalisasi industri medis dan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya mewakili perusahaan mengucapkan terima kasih khususnya kepada manajemen dan karyawan PT Medlink Asia Teknologi yang turut hadir pada webinar ini, juga kepada para panelis terhormat, kepada Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Dr. Daeng M. Fakih, kepada founder Perhimpunan Informatika Kesehatan Indonesia, Bapak Dr. Erik Tapan, juga kepada CEO dan founder dari Kompis Creative Solution, Bapak Emil Kaburuan, PhD, juga kepada Ibu moderator kita yang memimpin acara pada hari ini, Ibu Dr. Aviandra Nurdea, kepada partisipan yang menyempatkan waktu hadir di webinar, baik dari profesi dokter maupun kalangan profesional lain di bidang medis dan kesehatan. Nah, terakhir, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia acara yang sudah menyiapkan atau menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Dari sisi kami sendiri, jadi sebagai penyedia solusi rekam medis elektronik bernama EasyDoc ya, jadi sudah hadir 1,5 tahun terakhir. Jumlah database yang terhimpun di dalam platform kami itu kurang lebih sekitar 20.000 rekam medis. Jadi cukup banyak jumlahnya ya. Nah, selain itu, EasyDoc juga punya beragam feature dan benefit, ya, antara lain seperti ini. Tadi juga sudah dipaparkan pada video ya. Yang pertama, rekam medis ini karena industrinya memang sangat high regulated, sangat diatur sama pemerintah ya. Jadi kami sudah memastikan bahwa data rekam medis itu sangat aman, jadi disimpan secara digital dan hanya bisa diakses oleh dokter bersangkutan. Jadi kalau dokter itu membuka account di EasyDoc, yang bisa membuka data pasien rekam medis itu cuma dokternya. Nah, kami juga untuk memastikan bahwa data itu aman atau tidak, kita harus comply. Jadi kami comply dengan ISO 27001 tahun 2013, fokus pada sistem pengelolaan keamanan informasi. Jadi intinya data itu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu sekalian, sangat aman dan rahasia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau nanti misalnya ada yang kepengen melakukan uji coba yang belum pernah pakai EasyDoc dan mau memigrasikan data yang sudah ada sekarang ya ke dalam EasyDoc, itu dapat dilakukan dengan mudah. Jadi mekanismenya cuma upload. Kami juga bisa membantu, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akan bantu sampai semua data itu bisa tercover di dalam platform EasyDoc. Nomor 3, nah EasyDoc ini memang sangat useful, jadi data medis itu bisa diinput menggunakan komputer seperti biasa gitu ya, jadi menggunakan keyboard. Nah, selain itu kalau misalnya ada dokter yang praktek menggunakan tablet, dan itu mungkin sudah cukup umum sekarang, data itu juga bisa diinput menggunakan tulisan tangan ya, jadi ada teknologi namanya handwriting recognition. Jadi dokter itu karena biasa menulis gitu, bisa langsung ditulis di atas tabletnya di platform EasyDoc. Itu nomor 3, jadi menggunakan pen ya. Nomor 4, untuk penyimpanan data tersendiri, jadi untuk data IMR itu tidak terbatas, unlimited ya, khusus untuk pelanggan premium. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dokter ingin mungkin pertama kali uji coba, try out gitu, gratis, jadi boleh dipakai, kita menyediakan data itu sampai 250 rekam medis per bulan. Jadi selama 250 batasnya, itu masih gratis dipakai, silahkan ya, tidak ada masalah. Kalau misalnya lebih dari 250 itu bisa menggunakan paket yang premium. Nah, berikutnya Bapak Ibu dokter sekalian, jadi dengan EasyDoc itu mengelola aktivitas harian dokter itu sangat mudah ya, useful sekali, jadi gampang sekali. Di sana ada dashboard monitoring, ada sistem registrasi untuk pengelolaan pasien, juga sampai ke sistem pembayaran. Jadi ada dari hulu ke hilir ya, jadi semuanya sudah didigitalisasi. Nah, yang menarik juga bahwa EasyDoc ini kami memang desain dengan tampilan yang sangat user friendly, jadi mudah sekali digunakan ya, tidak perlu ada basis teknis. Jadi langsung aja dipakai supaya dokter bisa fokus pada penanganan medisnya. Jadi teknologinya sendiri itu dibikin sangat simple. Dan ada satu feature yang sangat menarik namanya teleconsultation. Jadi ini memungkinkan dokter, ini terutama lagi pandemi ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya pertemuan secara langsung dengan pasien itu tidak memungkinkan, ini bisa dilakukan secara online, jadi menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir, ini karena terkait dengan tema yang kita mau bahas,
itu mengenai pengelolaan limbah medis. Jadi kami juga akan mengintegrasikan, ini juga mungkin salah satu masalah ya yang terjadi di rumah sakit maupun klinik atau praktek dokter gitu, limbah medis yang dihasilkan dari operasionalisasi sehari-hari. Nah, itu kami sudah membuat satu modul yang memungkinkan nanti dokter atau siapapun yang terkait dengan masalah ini itu bisa melakukan treatment itu di aplikasi EasyDoc. Jadi di sana nanti ada manifest untuk dokumen-dokumen digital ya yang biasa diperlukan oleh pemerintah pada saat audit. Juga ada historical, ada tips dan trik bagaimana mengelola pengelolaan limbah medis. Jadi itu kita akan integrasikan di dalam platform EasyDoc. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita simak bersama pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, saya atas nama EasyDoc dan PT Medlink Asia Technology secara resmi membuka acara webinar bertajuk Digitalisasi Pengelolaan Limbah Medis serta Operasionalisasi Dokter dan Klinik untuk para partisipan dimanapun Anda berada. Stay safe, keep healthy. Wabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Gita atas sambutannya di webinar kita pagi hari ini. Jadi betul sekali ya seperti yang dikatakan oleh Mas Gita, EasyDoc sendiri memang memiliki banyak sekali keunggulan. Jadi proses migrasi datanya mudah, lalu tersedia metode penulisan handwriting sehingga tidak perlu mengubah kebiasaan dokter, lalu terdapat dashboard monitoring juga, tampilan yang user friendly, dan juga dilengkapi dengan fitur telekonsultasi. Dan tadi Mas Gita juga sempat menyebutkan mengenai fitur pengelolaan limbah medis yang akan ada di EasyDoc. Nah, untuk mengetahui apa saja fitur-fiturnya, mungkin nanti akan lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya ya. Baik, kalau begitu mari kita masuk ke rangkaian acara kita selanjutnya, yaitu pemberian sambutan dari Dr. Daeng M. Fakih SHMH, selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan EasyDoc dan yang saya hormati seluruh pembicara yang hadir dalam webinar ini maupun seluruh dokter yang ikut di dalam webinar ini. Tema webinar yang diangkat yang terkait dengan pengelolaan limbah medis, khususnya limbah pandemi COVID dan secara umum limbah medis secara keseluruhan. Saya kira topik ini sangat penting mengingat kita sangat menyadari selama COVID ini limbah medis ini salah satu media untuk menularkan penyakit COVID-19. Saya kira untuk penyakit yang lain limbah medis ini sangat besar sebagai potensi penularan. Oleh karena itu kita harus melakukan tata kelola yang baik, sistem yang baik dalam pengelolaan limbah medis. Kalau kita akan memperbaiki sistem pengelolaan limbah medis, maka yang pertama yang harus kita perhatikan relaksasi dari peraturan yang ada, ya, terutama menghadapi pandemi. Karena semakin banyak limbah medis yang terjadi, kalau tidak ada relaksasi, maka pengelolaan limbah medis di lapangan akan mengalami kendala-kendala. Yang kedua tentunya sistem collecting dan sistem pengangkutan dari limbah medis ini harus dilakukan dengan tata kelola, sistem tata kelola yang baik. Yang terakhir tentunya berkaitan dengan koordinasi dan pendataan. Nah, ini sangat penting. Dan saya melihat benang merahnya dengan kawan-kawan EasyDoc melakukan webinar berkaitan dengan limbah medis ini, khususnya terkait dengan pendataan dan koordinasi limbah medis. Karena tanpa pendataan yang baik, tanpa koordinasi yang baik, yang dibantu oleh sistem IT yang baik, dibantu oleh platform digital yang baik, saya kira koordinasi dan pendataan akan sangat jauh mengalami kendala. Nah, saya kira ini saya sangat berterima kasih kepada EasyDoc yang sudah memprakarsai, membicarakan sistem tata kelola limbah medis dengan intervensi digital health, ya, atau
dengan intervensi IT, Information Technology. Karena saya sangat tahu bahwa EasyDoc juga sangat aktif membantu mempermudah pelayanan, seperti menyediakan layanan electronic medical record yang saya melihat sudah banyak mendapatkan rekomendasi dari beberapa pihak yang terkait yang menunjukkan bahwa yang disediakan oleh kawan-kawan EasyDoc sangat baik. Kalau ini digabungkan, teknologi yang membantu pencatatan pelaporan, kemudian dipadukan dengan pendataan tentang limbah medis, saya kira ini sumbangan yang sangat baik bagi dunia kesehatan, bagi dunia pencegahan penularan sebuah penyakit dengan intervensi teknologi kesehatan. Oleh karena itu sekali lagi selamat kepada seluruh dokter yang ikut, terima kasih kepada seluruh narasumber, dan terima kasih kepada EasyDoc yang memprakarsai webinar yang menurut kami sangat berharga. Semoga lancar, bermanfaat, dan berkah bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama-sama telah kita saksikan sebelumnya sambutan dari Dr. Daeng, Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Dan ini menarik sekali ya yang dikatakan oleh Dr. Daeng bahwa topik pengelolaan limbah medis ini memang sangat penting karena sepanjang pandemi, limbah medis merupakan potensi tinggi sumber penularan COVID-19. Sehingga memang diperlukan suatu sistem atau platform yang dapat membantu pihak rumah sakit atau klinik untuk dapat melakukan tracking atas pengelolaan data limbah yang dilakukan, pencatatan data, sehingga dapat dipastikan limbah medis benar-benar sampai di tangan pengelola yang benar. Baik, akhirnya kita akan masuk ke inti acara dari webinar digitalisasi pengelolaan limbah medis dan operasionalisasi dokter praktik dan klinik yang akan dibuka oleh pembicara pertama kita, yaitu Dr. Erik Tapan selaku pendiri Perhimpunan Informatika Kesehatan Indonesia atau PIKIN, yang akan menjelaskan materi mengenai operasionalisasi dokter praktik secara digital. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari Dr. Erik Tapan. Beliau merupakan praktisi informatika kesehatan atau kedokteran, sering menjadi pembicara atau narasumber acara-acara informatika kedokteran atau kesehatan di dalam dan luar negeri, yaitu Malaysia, Korsel, Taiwan, dan Leipzig, Jerman. Beliau juga merupakan member IMIA, yaitu International Medical Informatics Association. Beliau juga merupakan member dari APAMI, Asia Pacific Association of Medical Informatics. Beliau juga merupakan pendiri Perhimpunan Informatika Kesehatan Indonesia atau PIKIN, dan sering menjadi konsultan digitalisasi rumah sakit dan klinik. Baik, berikut merupakan CV-nya Dr. Erik Tapan. Untuk selanjutnya akan saya berikan langsung ke Dr. Erik Tapan selaku pembicara kita hari ini. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Dr. Afi. Bapak, Ibu, teman-teman sejawat, selamat datang. Dan juga untuk tim panitia dari Medlink Asia dan EasyDoc. Jadi kita akan memulai presentasi hari ini mengenai operasionalisasi dokter praktek secara digital. Bapak-bapak, ibu-ibu, perbedaan antara digital saat ini dengan beberapa waktu yang lalu itu ada perbedaan besar, yaitu sekarang ini kalau disebut digitalisasi itu berdasarkan cloud atau awan, artinya servernya kita itu bukan di tempat kita, tetapi di server yang cloud atau di awan. Kemudian keuntungan yang lain, aplikasi yang diupdate terus. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, dan lain-lain. Jadi pernah sekali-sekali tiba-tiba wajah Facebook berubah. Nah, itu karena ada update yang terus-menerus yang disesuaikan dengan kebutuhan daripada
penggunanya. Kemudian digunakan bersama-sama, kemudian harga lebih ekonomis. Jadi saya ingat dulu kalau melakukan digitalisasi di rumah sakit, itu mencari vendornya cukup rumit, atau bukan cukup rumit, artinya banyak, dan biayanya itu juga tidak kecil, bisa puluhan juta untuk melakukan elektronisasi medical record misalnya, itu yang paling kritis ya, paling krusial. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi saat ini, maka orang harus kita sebagai dokter bisa menggunakan digitalisasi yang bersama-sama, sama seperti kita menggunakan Facebook, ya, malah bisa gratis. Padahal itu biaya untuk developnya itu tidak murah. Nah, kemudian dari teman-teman ya di klinik atau di rumah sakit, apa sih yang perlu didigitalisasi? Yang pertama tentu yang paling krusial adalah medical record. Kemudian accounting sistemnya. Kemudian kita juga ada yang namanya chatbot. Jadi semacam customer service tapi otomatis. Jadi kalau kita ngechat itu langsung dibalas oleh mesin. Kemudian kita bisa lakukan layanan telekonsultasi. Kemudian ada juga yang namanya Customer Relation Management atau CRM. Kemudian sistem antri. Itu hal-hal yang menurut saya bisa kita lakukan untuk mempermudah kerja teman-teman di klinik maupun di rumah sakit. Next. Saya sendiri waktu masih awal-awal tuh, belum seheboh sekarang, pernah menjadi dokter di Halodoc dan melakukan telekonsultasi. Lumayan ya, satu hari kalau ditekuni serius ini pengalaman ya, itu UMR dapatlah salary UMR ya, tetapi prakteknya hanya 2 jam sehari. Itu waktu itu belum ada pandemi seperti sekarang. Tetapi yang terjadi sekarang dengan adanya pandemi, jadi semua jadi telekonsultasi semua. Dan bukan hanya Halodoc aja, dan semua platform juga udah banyak. Next. Tetapi setelah saya amati-amati, kita sebagai dokter atau rumah sakit sebaiknya menggunakan teleplatform sendiri. Kenapa? Karena ini yang lebih dipercaya pasien. Jadi kalau rumah sakit atau dokter mempunyai fitur telekonsultasi, itu lebih dipercaya daripada fitur konsultasi yang digunakan oleh platform yang sekarang ini banyak gitu ya. Bukan berarti tidak dipercaya yang lain, tetapi masyarakat kalau disuruh memilih dokter mana, dia akan memilih dokter yang menggunakan telekonsultasi di rumah sakit atau pribadi dibandingkan dokter yang secara umum melakukan telekonsultasi di platform-platform digital saat ini. Next. Nah, keuntungan apa keuntungan kita sebagai dokter atau pimpinan klinik atau rumah sakit jika menggunakan aplikasi yang saya sebut aplikasi internal? Ya, kita tahu saat ini kan terjadi perubahan yang sangat revolusioner di bidang digital. Dan kalau dulu nih saya di rumah sakit atau klinik, untuk melakukan digitalisasi itu harus ada tim khusus IT yang mendevelop itu. Selain ada tim, mesti beli server. Selain mesti beli server, mesti beli antivirus. Banyak sumber daya yang diperlukan untuk membangun suatu digital di rumah sakit atau klinik. Apalagi di praktek dokter. Sangat jarang dokter mandiri membeli aplikasi untuk di prakteknya, karena biayanya itu nggak nutup gitu, bisa puluhan juta gitu. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi eksternal, tenaga IT itu bisa ditempatkan di bagian yang vital aja. Nah, kalau dulu juga beli program, beli putus. Paling maintenance-nya setahun. Sesudah itu, jika ada update,
kita nggak dapat apa-apa. Itu kekurangan jika kita beli aplikasi yang putus. Udah bayar mahal, tapi nggak diupdate. Kemudian kalau kita masukin, misalnya ya, medical record pasien, kita masukin ke internet, itu bisa ada virus yang masuk ke server rumah sakit. Itu yang paling sangat ditakutkan. Kalau masuk hanya di program rekam medis, sungguh bahaya. Tapi kalau masuk sampai keuangan lebih bahaya lagi. Itu kalau sudah menghubungkan semua aplikasi dengan aplikasi internal rumah sakit. Sehingga keuntungan lain menggunakan aplikasi eksternal, tidak ada hubungan antara aplikasi eksternal dan aplikasi internal kita, sehingga mencegah virus itu masuk. Next. Nah, definisi medical record seperti yang akan kita jelaskan di sini, kita bisa baca bersama, yaitu suatu rekam medis elektronik adalah informasi kesehatan berbasis komputerisasi yang menyediakan dengan rinci catatan tentang data, demografi pasien, dan seterusnya ya. Jadi kita bisa baca medical record, kita semua udah tahu ya teman-teman sejawat dan mungkin praktisi IT di rumah sakit atau klinik. Medical record itu kita diwajibkan oleh Dinas Kesehatan untuk selalu melakukan pencatatan di medical record. Tetapi dengan adanya electronic medical record, itu semua pencatatan itu kita lakukan secara elektronik. Keuntungannya apa? Next. Keuntungannya mengurangi duplikasi kerja. Ini saya cerita dulu waktu saya kerja di rumah sakit bersalin ibu dan anak, rumah sakit ibu dan anak. Waktu masuk pasien udah his, "Aduh dok, udah mau melahirkan." Nanti ditanya, "Nama ibu siapa? Alamat apa?" Itu kan di UGD ditanya. "Sudah nih, cepat-cepat ke VK." Masuk ke VK, didorong. Sampai di VK ditanya lagi, "Nama ibu siapa?" Ada ibu melahirkan, masih ditanya nama terus. Nah, dengan adanya medical record, hal itu tidak akan terjadi. Karena semua satu kali data itu masuk, bisa dibaca di mana-mana. Mengurangi error. Kalau misalnya umur 5 tahun, karena kesalahan pendengaran bisa umur jadi 6 tahun dan lain-lain. Kemudian kualitas pelayanan kita menjadi meningkat. Kemudian biaya pasti akan jadi lebih murah, apalagi kalau menggunakan aplikasi internal. Kemudian tempat. Kalau dengan catatan-catatan medical record yang lama, kan mesti berak-rak dan nyarinya juga susah. Tapi dengan electronic medical record, semuanya jadi lebih mudah dan hanya mungkin satu ruangan aja untuk seluruh pasien rumah sakit. Lalu, apakah medical record, electronic medical record sudah didukung oleh regulasi? Nah, ada 2 regulasi yang saya tahu, yaitu yang pertama tentang Permenkes 269 tahun 2008 yang bercerita tentang electronic medical record. Bisa dibaca di situ. Kemudian yang regulasi yang kedua, karena regulasi dari Permenkes ini belum ada turunannya, maka untuk lebih dari itu kita bisa mengacu ke Undang-Undang ITE. Next. Nah, ini regulasi dari Undang-Undang ITE yang next, yang menyebutkan bahwa semua catatan elektronik yang ada tanda tangan elektroniknya, yang ada sertifikat elektroniknya, yang dilakukan oleh penyelenggara elektronik itu adalah legal. Next. Ini turunannya, kita bisa baca bersama nanti ya. Next. Kemudian dari banyak aplikasi elektronik medical record, saya tahu banyak nih yang udah menawarkan aplikasi elektronik. Tetapi saya sedikit memberi panduan bagaimana cara kita memilih aplikasi elektronik medical record.
carilah pengembang atau developer atau suatu aplikasi yang dibuat oleh perusahaan yang telah berbadan hukum. Kemudian sebaiknya kalau bisa gunakan server yang di awan, yang disimpan di internet. Kemudian sebaiknya kita tanya bagaimana mereka melindungi data kita dan keadaan apa yang bisa mereka lakukan seandainya terjadi kasus-kasus emergensi. Misalnya nih ya, tiba-tiba servernya down atau servernya rusak, kebakar gitu. Nah, kira-kira hal-hal apa yang telah mereka lakukan untuk membackup hal itu. Nah, ini ada satu lagi, kalau ada endorsernya dari kalangan profesi seperti ID ataupun turunannya, itu lebih baik lagi. Dan yang penting, aplikasi yang kita langganan itu, dia terus-menerus mengupdate sesuai dengan apa yang ditemukan atau permintaan daripada para user. Itu hal yang dilakukan oleh Facebook, saya ingat. Sering berubah dia. Dari dulu tampilannya berubah, karena mereka melihat, oh yang ini rupanya lebih baik, oh yang ini orang lebih senang. Kalau bisa, pakai basis web, supaya tidak berat nanti, jadi bisa diakses dari handphone. Dan operasinya friendly user. Saya senang banget dengan Facebook, kenapa? Orang pakai Facebook kan nggak perlu nanya-nanya, saya mau login bagaimana caranya? Saya lupa password. Kita bisa cari sendiri semua di situ. Dan semua sudah gampang, itu yang namanya friendly user. Kemudian menggunakan SOAP, ini biasalah kalau kalangan kedokteran, pasti sudah tahu ini. Kemudian ada fitur atau komplit. Jadi kalau misalnya untuk obat rifampicin, kita tulis rifam, langsung disambung. Seperti itu. Termasuk juga autocomplete untuk ICD-10-nya. Nah, kita juga bisa mencari tips aplikasi yang ada laporan keuangannya. Lebih bagus lagi kalau sudah digabung dengan laporan keuangan. Tapi untuk awal mula, kita bisa dulu deh. Ini pengalaman saya. Nanti pelan-pelan kita belajar. Kalau sudah lebih familiar, baru kita masuk ke keuangan. Begitu juga laporan stok obat. Sebenarnya stok obat ini integrated ya. Kalau kita udah punya aplikasi elektronik medical record, biasanya langsung ke stok obat. Kemudian yang saya dukung sekarang dengan adanya pandemi dan lain-lain, itu kita sebaiknya mencari aplikasi medical record yang ada telemedicine. Nah, ini lagi iseng nih, saya bilang kalau terhubung dengan P2KB ID lebih bagus lagi. Setiap kita periksa pasien, kita bikin tindakan, semua ada SKP-nya yang bisa terhubung dengan P2KB ID kita, sehingga waktu bikin laporan tahunan, 5 tahunan tidak susah lagi. Kemudian sebaiknya kita memiliki platform HL7. Apa itu platform HL7? Contohnya begini. Misalnya nih, satu medical record kan ada nomor, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Yang mengatur hal itu kan, kalau masing-masing platform bikin sendiri, itu nggak bisa komunikasi. Yang di sana alamatnya di kolom ketiga, yang di sini alamatnya di kolom kedua. Nah, itu ada satu platform, ini platform yang berlaku seluruh dunia, ini lebih diketahui orang-orang teknisi ya, orang-orang developer, namanya HL7. Dengan adanya platform itu, jadi kolom-kolomnya, ini contohnya aja ya, masih banyak hal-hal yang lain. Kolom-kolomnya itu bisa bikin seragam sehingga komunikasi antara satu platform dengan platform lain jadi lebih murah, lebih mudah. Itu kalau bisa kita memilih aplikasi EMR yang seperti itu. Next. Lalu apakah nggak ada tantangan dengan ada kebaikan yang begitu banyak? Banyak tantangannya. Tetapi yang paling penting, ini yang saya pelajari,
ada satu orang yang kita sebut CEO atau owner yang harus nekat gitu loh. Karena penerapan aplikasi ini tidak mudah. Begitu ada tantangan terus mati di tengah jalan, bisa nggak akan jalan. Tetapi kalau si ownernya atau CEO-nya harus jalan, ya mau nggak mau orang jumplitan gimana, tetap mesti dijalankan. Itu yang sering saya alami, banyak gagal di tengah jalan karena pasti ada orang-orang yang nggak senang dengan digitalisasi. Nanti kita diskusi kalau mau, kenapa mereka nggak senang. Tapi saya banyak ketemu di lapangan seperti itu. Nah itu kalau dari atasnya nggak bilang kita harus digitalisasi, ya akan mati di tengah jalan. Si pengembangnya stres, si manajemennya juga stres, ya sama-sama stres, akhirnya balik lagi deh seperti yang dulu. Udah jalan kok mau mesti diganggu gugat segala itu, akhirnya akan jadi seperti itu. Kemudian kemudian yang kedua, sebaiknya kita cari developer yang mengerti mengenai pembuatan hal ini gitu loh. Jangan cari developer yang masih coba-coba. Wow, itu tambah stres, minta ampun. Si usernya mesti belajar, developernya juga belajar. Jadi sama-sama belajar. Wah, bisa jadi hal yang never ending story. Dan bukan hanya admin yang nolak, dokter juga sering nolak. Susah nih, nggak bisa lihat pasien, mesti ketik-ketik. Itu kalau didiskusi jadi rame nih. Kalau saya cerita sini bisa panjang. Kemudian, ada juga misalnya karena ketidaktahuan, loginnya susah, loadingnya lambat. Itu bisa aja jadi alasan. Nggak mau, dok, saya nggak mau jalanin ini. Loginnya susah, loadingnya lambat gitu. Nah itu yang kita perlu diskusikan bersama-sama nanti kalau Bapak Ibu sudah menerapkan digitalisasi di pelayanan kesehatan. Next. Saya rasa cukup sekian, ini WA dan blog saya. Bagi teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut, silakan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf atau kalau ada kekurangan. Ini kita kembalikan lagi ke Dr. Afi. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok Erik. Wah, seru banget tadi pemaparan dari Dr. Erik. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan bisa menggunakan format yang sudah disediakan di kolom chat ya. Tapi jangan lupa menuliskannya di kolom Q&A. Jadi untuk pertanyaan ini nanti akan dibacakan sekaligus pada diskusi panel setelah pembicara kedua. Gitu. Silahkan berikan pertanyaan terbaiknya karena nanti akan ada hadiah juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbaik. Baik, tadi saya sumerikan sedikit atau saya rangkum sedikit mengenai pemaparan materi dari Dr. Erik ya. Tadi menarik sekali pemaparan dari Dr. Erik, terutama tadi Dr. Erik sempat menjelaskan kalau misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi biasanya membutuhkan tim ya, membutuhkan tim IT, lalu membutuhkan maintenance, sedangkan kalau misalnya dokter-dokter atau rumah sakit atau klinik menggunakan EasyDoc, itu benar-benar bisa tinggal langsung pakai aja, karena berbasis website, dan maintenance-nya juga dilakukan oleh tim EasyDoc sendiri. Jadi benar-benar mudah. Nah, terus tadi Dr. Erik juga sempat membicarakan mengenai aplikasi yang berbasis desktop yang biasanya dibeli putus, itu biasanya harganya akan relatif lebih mahal, lalu biasanya juga tidak mendapatkan update secara berkala, sedangkan untuk EasyDoc sendiri, kalau misalnya nanti dokter-dokter, klinik atau rumah sakit memang tertarik menggunakan, nanti harganya sendiri sangat terjangkau, lalu kami juga akan selalu memberikan gratis kuota rekam medis tanpa syarat gitu ya untuk setiap bulannya, dan seluruh pengguna EasyDoc akan mendapatkan pembaharuan fitur semuanya tanpa terkecuali seperti itu.
Tadi juga Dr. Erik sempat menyinggung ya bahwa aplikasi yang baik itu sebaiknya memang dibuat oleh perusahaan yang berbadan hukum. Nah, kebetulan memang kalau EasyDoc sendiri itu telah dibuat oleh PT Medlinks Asia Teknologi yang memang sudah berkontribusi di industri teknologi kesehatan sejak tahun 2013 dan memiliki banyak sekali kerjasama dengan provider rumah sakit atau klinik hingga mencapai 2.000 rumah sakit atau klinik. Lalu seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Dr. Erik, karena aplikasi yang baik itu baiknya sudah berbasis cloud ya dok ya. Nah, apabila sudah berbasis cloud itu biasanya memang penyimpanan datanya itu akan lebih mudah diakses dan bisa dibuka di mana saja. Namun jangan khawatir, meskipun mudah diakses dan bisa dibuka di mana saja, untuk EasyDoc sendiri itu dia keamanannya terjaga karena sudah tersertifikasi ISO 27001 dan sudah memiliki teknologi enkripsi. Seperti itu. Tadi juga Dr. Erik sudah sempat singgung ya, lebih baik aplikasi itu, aplikasi yang terkait kesehatan atau e-medical records itu harusnya didukung oleh kesatuan profesi, selalu update, berbasis website agar lebih familiar untuk digunakan seperti itu ya. Nah, hal-hal ini juga relevan nih dengan EasyDoc karena EasyDoc sendiri merupakan aplikasi yang berbasis website, sudah didukung oleh Primkop ID dan sangat mudah juga cara penggunaannya. Dan apabila nih rekan-rekan dokter sekalian atau rumah sakit atau klinik memiliki banyak sekali data pasien dan merasa kesulitan untuk memindahkan data, itu nanti bisa dibantu juga sama tim EasyDoc sehingga tidak perlu takut untuk merasa rumit dalam melakukan penggunaan EasyDoc seperti itu. Baik, berikut ini akan ada sekilas video mengenai EasyDoc Clinic untuk para peserta yang hadir hari ini. Silakan diputar dan selamat menyaksikan. Baik, itu tadi sekilas video mengenai EasyDoc Clinic. Jangan tunggu lama-lama katanya. Jadi silahkan untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai EasyDoc, aplikasi EasyDoc, bisa main ke easydoc.id atau bisa juga main ke sosial medianya EasyDoc, ada Instagram di easydoc.id juga. Tadi saya sempat lihat ada banyak pertanyaan juga yang tanya gimana sih caranya kalau misalnya mau menggunakan EasyDoc. Nah, bisa main ke landing page-nya EasyDoc di easydoc.id, nanti akan ada di paling bawah nomor kontak dari tim marketing EasyDoc. Di situ boleh tanya-tanya juga mengenai cara untuk menggunakan EasyDoc. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke pembicara kedua kita hari ini ya, yaitu Bapak Emil Kaburuan PhD, yang saat ini merupakan CEO dari Kompis Creative Solution, yang perusahaannya memiliki produk-produk yang banyak menawarkan solusi dari masalah sampah yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Emil Robert Kaburuan, ST, MA, PhD. Untuk riwayat pendidikan, beliau mendapatkan gelar profesi insinyur dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2021. Beliau mendapatkan gelar PhD di bidang Interaction Design di Taiwan pada tahun 2012. Beliau juga mendapatkan gelar Master of Arts di bidang Christian Communication pada tahun 2008 di Philippines, dan beliau juga mendapatkan gelar sarjana atau bachelor di bidang Chemical Engineering di Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2004. Lalu selanjutnya, untuk pengalaman profesional dari Bapak Emil Kaburuan PhD, saat ini beliau merupakan franchise owner
of Algorithmics International Programming School. Beliau juga merupakan founder dari PT Siklus Hijau Kompis Green Cycle Asia. Lalu beliau juga merupakan founder dari PT Kompis Creative Technology. Beliau juga merupakan founder dari Indonesian Digital Entertainment Art and Science Lab. Lalu beliau juga merupakan co-founder dari Foundation Durano Indonesia di tahun 2015 hingga tahun 2016. Dan beliau juga tergabung sebagai member di Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia sampai sekarang. Baik, selanjutnya. Nah, ini mungkin saya bacakan list pencapaian atau penghargaan yang pernah diberikan kepada Bapak Emil Kaburuan PhD. Di sini ada yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, ada inovasi pengelolaan sampah berbasis bank sampah skala desa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021, dan ada juga penghargaan mengenai inovasi pengelolaan sampah melalui bank sampah berbasis badan usaha milik desa yang terintegrasi, yang juga diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020 untuk Bapak Emil Kaburuan PhD. Nah, ini keren sekali ya, mudah-mudahan Pak Emil bisa men-sharing, memberikan banyak ilmu untuk kita, para peserta hari ini. Akan saya berikan selanjutnya untuk pemaparan materi ke Bapak Emil Kaburuan PhD. Silakan. Terima kasih, Dr. Afi. Apakah suara saya jelas kedengaran ya? Cukup jelas, Dok. Ya, terima kasih. Saya izin share screen. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari Solusi Kreatif Kompis ya. Kami akan mencoba mempresentasikan tentang pengelolaan limbah medis secara bertanggung jawab dan terintegrasi digital. Nah, untuk awal mungkin sedikit kenalan ya tentang apa yang kami lakukan. Ya, kami sebuah startup yang fokus kepada pengelolaan limbah atau pengelolaan sampah. Tujuannya untuk menciptakan sebuah ekosistem terkait pengurangan sampah sampai 80%. Jadi kita fokus kepada ekonomi sirkular melalui bank sampah. Dan kami juga bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau Fasiankes ya untuk mewujudkan Green Hospital. Ini salah satu goal yang kami buat supaya memang membantu penanganan sampah yang ada di Indonesia. Nah, untuk beberapa hal yang kami punya saat ini adalah kita punya pengelolaan sampah medis, ya, pengelolaan sampah kawasan, sampah elektronik, terus kita juga membantu bank sampah, ya. Nah, kita juga ada program satu sekolah satu bank sampah, satu bank sampah, dan juga beberapa kerjasama dengan brand. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang kami buat, ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Afi bahwa kami memiliki aplikasi bank sampah, tujuannya agar pengelolaan sampah itu lebih tertata dengan rapi, dan juga dengan adanya sistem ini kita bisa melacak siapa sih yang mengelola sampah, dan sampah itu sudah ada di mana, dan apakah memang sampah yang kami kumpulkan atau apa yang kita kelola itu benar-benar dikelola, ya, bukan hanya numpuk lagi di TPA atau di tempat yang lain. Jadi ini salah satu tujuannya kita membuat sistem ini. Nah, kami juga saat ini menjadi mitra dari Hermina Group, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pengelola sampah limbah yang non B3 atau ya, jadi ini salah satu proses yang kami lakukan di area rumah sakit. Saat ini kita menjadi salah satu mitra ya bersama PT Ikari untuk pengelolaan sampah yang ada di grup Hermina. Nah, selain itu kami juga mengelola sampah organik ya. Ini salah satu juga kerjasama kami dengan brand Harijuve. Ya, kita mengelola sampah organik dengan sistem biokonversi. Kenapa biokonversi? Karena kami melihat biokonversi ini salah satu yang cukup cepat ya. Ini lebih cepat dari sistem composting dan juga menghasilkan protein yang cukup baik. Jadi ini adalah larva BSF atau maggot ya, black soldier fly. Nah, ini juga kita kelola, dan ini salah satu farm fasilitas yang kami miliki bekerja sama dengan Harijuve. Jadi setiap hari kita mengelola sampah dari pabrik atau limbah pabriknya kurang lebih 1 ton ya, limbah organik yang kita kelola menjadi
BSF larva. Ini sangat baik untuk pakan ikan, kayak ikan unggas, ini sangat baik sekali. Nah, ini juga contoh salah satu model smart bin ya. Di sini kita akan ada sensor, di mana ketika customer memasukkan botol kosong ke dalam, dia akan mendeteksi dan itu terhubung langsung ke aplikasi. Nah, ketika kita berbicara masalah limbah medis, tentunya ada aspek yang pasti yang kita mau tidak mau harus ikuti, yaitu adalah aspek hukum ya, karena hukum merupakan salah satu hal yang menjadi acuan ya, karena kalau kita melanggar hukum maka hal itu akibatnya fatal. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa aspek hukum ya. Yang pertama ini mungkin ada regulasi. Regulasinya banyak sekali karena memang hal ini sudah diatur oleh pemerintah ya. Cuman masalahnya kan tinggal penerapannya atau penegakannya yang kita sama-sama pahami ya di lapangan seperti apa. Jadi ada banyak sekali tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Undang-Undang Nomor 32 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan, termasuk Fasiankes, Bapak Ibu. Dan juga PP nomor 101 tahun 2014, ini tentang bagaimana mengelolanya ya, kategorinya dan pengelolaannya. Juga ada Permenkes ya, pengendalian infeksi di layanan kesehatan. Dan juga ini Undang-Undang nomor 44 tentang rumah sakit, bahwa salah satunya rumah sakit itu harus memiliki fasilitas pengolahan limbah. Nah, terus ada Permen LHK P56 tentang tata cara pengolahan limbahnya. Nah, ada Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah, di dalam Permen lingkungan LHK ya tentang tata cara pengolahan ini, bahwa apa yang dimaksud oleh fasilitas kesehatan itu adalah pusat kesehatan masyarakat, klinik pelayanan kesehatan atau sejenis, dan rumah sakit. Di sini ada beberapa kategori ya terhadap limbah. Jadi memang kalau kita lihat dan kita perhatikan bahwa inilah fasilitas kesehatan yang wajib memiliki pengolahan limbah karena memang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Ya. Nah, ini regulasinya juga kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit, bahwa pengolahan limbah rumah sakit ya wajib dilakukan ya, dan memang sudah ada kategori-kategorinya dan rumah sakit bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Nah, untuk Kesling juga ini ada beberapa tata cara pengelolaan yang termasuk limbah B3, bahwa memang kita setiap rumah sakit bisa melakukan penampungan sementara ya, asal memenuhi standarnya adalah suhu 0 derajat sampai dengan 90 hari. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu punya limbah B3 ya, tidak harus langsung diangkut, tapi bisa juga disimpan dengan TPS sementara asal memenuhi syarat. Nah, selain itu juga limbah kategori infeksius atau benda tajam dapat disimpan dengan suhu 3 sampai 8 derajat selama 7 hari. Dan ini syarat-syarat ini bisa dilakukan ya di area rumah sakit atau di area Fasiankes itu sendiri. Nah, untuk puskesmas ini juga ada aturannya ya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang pengolahan limbah infeksius dan juga non infeksius. Ini terutama yang infeksius itu harus direncanakan ya, dan juga semuanya harus ada proses, ada SOP-nya. Oke. Nah, juga ada tentang klinik ya, mungkin Bapak Ibu ada di sini ya dari klinik, bahwa memang klinik sendiri sudah wajib memberikan dokumen terkait pengolahan limbah, dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah memilikinya ya. Nah, cuman sekarang tinggal penerapannya, apakah sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Apakah ketika ada limbah itu dikelola sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak. Nah, itu yang Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawabnya ya. Tapi secara peraturan saya yakin ketika Bapak Ibu mengajukan izin bahwa ini harus dipenuhi dan wajib dipenuhi, baru izin akan diberikan. Nah, juga untuk akreditasi praktek dokter atau praktek mandiri ya, di Menteri Dokter Gigi juga ada dikatakan tentang pengolahan limbah. Bahwa limbah ini harus dikelola, harus dikendalikan ya, secara memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah,
Selain ada aturan bahwa pemerintah juga mengeluarkan undang-undang lingkungan hidup terkait penyalahgunaan atau pengolahan limbah. Jadi kalau seandainya setiap orang yang mengelola limbah tanpa izin, limbah B3 khususnya, ya bisa dikenakan aturan pidana. Ya, jadi pidana paling singkat 1 tahun sampai 3 tahun atau denda paling sedikit 1 miliar sampai 3 miliar rupiah. Nah ini pasal 102. Pasal 103 ini yang cukup menarik Bapak Ibu ya. Setiap orang yang menghasilkan limbah dan tidak melakukan pengelolaan, ya ini bisa mendapatkan pidana 1 tahun minimal sampai 3 tahun dan denda 1 miliar sampai 3 miliar. Nah ini ketentuan undang-undang dari lingkungan hidup. Nah selain itu setiap orang yang membuang limbah tadi ke lingkungan tanpa izin, artinya kita buang misalnya ke TPA atau disusulkan dengan limbah yang lain ya, limbah domestik dari rumah tangga dan akhirnya berakhir di TPA, ini juga akan dikenakan sanksi. Apalagi sekarang kan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Daeng bahwa dengan adanya COVID ini limbah medis juga meningkat dan memang kita akui pemerintah kewalahan ya penanganan limbah medis. Nah, ini salah satu yang menjadi fokus kita bersama bagaimana kita bisa mengelola limbah supaya memang tidak merusak lingkungan dan juga tidak menyebarkan penyakit. Karena memang hak setiap orang ya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan hak setiap orang untuk juga hidup di tengah-tengah lingkungan yang bersih. Untuk rumah sakit atau pasienkes secara umum kan pasti ada beberapa jenis ya, terutama yang infeksius dan non-infeksius. Nah, di sini kita mencoba membreakdown ya Bapak Ibu. Breakdown kira-kira jenis limbah apa saja. Ya. Jadi ada limbah patologi farmasi, ini yang pasti masuk ke pemusnahan ya, yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan. Ada transporter B3, dikirim kepada pemusnahan B3. Terus juga ada limbah infeksius ya, beberapa juga ada kalau memiliki autoclave dimasukin ke autoclave atau masuk ke dalam transporter juga. Nah, selain itu kita juga punya kategori yang bisa di-recycle. Ini yang kami biasa kerjakan dengan Herbsta Group. Jadi limbah ini kita kelola di area rumah sakit dan kita recycle. Jadi kita tidak buang ke TPA, tapi kita daur ulang. Juga kita mengurangi pencemaran lingkungan, dan untuk rumah sakit juga mengurangi biaya pengelolaan limbah ya, yang biasanya harus masuk ke dalam insinerasi atau ke dalam transporter B3, tapi karena kita bisa kelola, akhirnya secara volume itu berkurang dan mengurangi biaya operasional dari pasienkes itu sendiri. Nah, dasarnya apa ya? Kita kembali ke peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah atau P56 tahun 2015 tentang tata cara pengolahan limbah berbahaya dan beracun dari pasienkes. Nah, di sini dikatakan ya bahwa tujuannya adalah ada limbah yang dihasilkan itu sedikit mungkin. Jadi untuk bisa mengurangi limbah itu salah satu yang perlu dilakukan adalah usaha kita. Seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pasienkes untuk mengurangi limbah dan membuat limbah itu sesedikit mungkin ya. Jadi kita lakukan dengan cara mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya atau sifat racunnya. Nah, ini nanti ada beberapa proses yang harus dilakukan bagi pasienkes supaya ini bisa terwujud ya. Nah, ini diatur oleh Peraturan Menteri P56 dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015. Nah, kita juga punya kategorisasi limbah ya. Ini menurut Permenkes PPI 27 tahun 2017 bahwa ada limbah infeksius dan non-infeksius. Dan di sini kalau yang biasa kami kelola ada limbah non-infeksius atau limbah yang tidak terkontaminasi cairan darah dan cairan tubuh. Jadi ini bisa dikelola, bisa dihilangkan sifat racunnya atau sifat berbahayanya, dan juga bisa didaur ulang, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh pasienkes. Yang pertama, kita melakukan pemilahan. Kunci dari pengolahan sampah yang baik adalah pemilahan dari sumbernya. Jadi sumbernya itu dari mana? Dari NS mungkin atau dari ruangan-ruangan. Ini dipilah sesuai dengan jenisnya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada pelabot ya. Pelabot ini salah satu limbah yang bisa didaur ulang ya. Nah, kita pilah dan itu disesuaikan dengan jenisnya sehingga ketika masuk ke dalam TPS di rumah sakit sudah bisa dibedain
Yang plastik kuning untuk B3. Terus kalau ini kita bikin plastik transparan ya, tujuannya supaya kelihatan kalau ada bercak darah atau bercak cairan yang lain. Dan karena memang kita tidak kelola yang terinfeksi, yang mengandung limbah infeksius. Ini salah satu contoh kemasan yang bisa kita kelola ya. Ada tetes mesin HD. Nah ini contoh yang tadi mau memiliki cairan darah, ini kita tidak kelola, ini harus masuk ke pemusnahan ya dengan transporter B3. Ini juga kalau saluran selang-selang oksigen yang memang tidak ada mengandung cairan darah atau cairan tubuh itu bisa didaur ulang. Ini contoh juga spit bekas ya, spit bekas dengan catatan jarumnya kita pisahkan dan ini masih bisa di recycle. Ini pelabot infus ya. Terus ini jerigen HD hemodialisa. Nah, dari permen ini dikatakan bahwa bekas kemasan B3 itu bisa ya. Ya, salah satunya kita juga mengelola bekas botol kaca yang kita kelola dengan cara dihilangkan sifat berbahayanya. Ya, jadi ini salah satu model yang kami lakukan adalah model sterilisasi kimia. Jadi kita buang isinya, kita bersihkan, terus kita desinfeksi dengan cairan klorin. Nah, semua ini kita lakukan di area rumah sakit. Setelah didesinfeksi, kita melakukan penghancuran atau pencacahan. Ya, tujuannya supaya bekas-bekas kemasan tersebut keluar dari rumah sakit sudah bentuknya berubah. Jadi tidak dalam bentuk yang utuh. Karena kenapa dalam itu dilakukan? Karena kalau dalam bentuk yang utuh bisa saja nanti disalahgunakan. Artinya disalahgunakan, diisi lagi cairan yang baru yang tidak sesuai dengan seharusnya. Inilah makanya kemarin banyak kejadian di negara kita adanya vaksin palsu, adalah obat palsu, karena memang begitu kemasan itu keluar dari area rumah sakit, ya mungkin saja stikernya masih bagus ya, hanya digunakan sekali ya itu bisa diisi dan dianggap itu masih baru. Nah makanya kita perlu namanya penghancuran atau pencacahan sebelum kemasan tersebut keluar dari area pasienkes. Nah, ini beberapa contoh yang dilakukan ya. Ini kalau proses di ruangan di mana petugas kebersihan sudah mengambil yang sudah terpilah tadi. Jadi dari setiap ruangan sudah terpilah sehingga mudah untuk diambil, mudah untuk dikenali. Nah, terus dia dilakukan pencacahan. Ini kita belah kemasan tersebut sehingga bentuknya berubah, tidak bisa dipakai lagi. Ya. Terus kita direndam dalam cairan klorin, ya kita desinfeksi kemasan tersebut. Ya ini proses pencacahan dan pencucian. Dan ketika sampai di sini harapannya memang label-label semua sudah hilang. Jadi memang identitas rumah sakit atau pasienkes sudah tidak kelihatan lagi sehingga aman ketika kita bawa ke pabrik daur ulang. Gitu. Nah jadi ini proses yang dilakukan ya ketika kita mengolah limbah kemasan B3 yang tadi tujuannya meminimalisir limbah yang ada di rumah sakit atau ada di pasienkes. Nah, kita juga menyiapkan sistem pelaporan, ya, pelaporan yang dilakukan ya bisa ada manifest, ya hampir. Jadi manifest B3 ini juga manifest limbah non B3 atau limbah daur ulang. Nah, manifest ini kami juga melakukan proses digitalisasi, ya. Ini salah satu proses digitalisasi yang kami lakukan. Kita siapin aplikasi juga untuk mencatat jumlah limbah. Tujuannya apa? Kita bisa men-tracking berapa jumlah limbah yang masuk dan juga ini bisa bermanfaat bagi stakeholder, ya bagi jajaran direksi dan juga pemegang kepentingan, misalnya laporan ke dinas lingkungan hidup atau dinas kesehatan terkait pengolahan limbah. Nah, selain itu, saat ini kami sedang bekerja sama dengan EasyDoc ya, karena kita ada di sini dengan EasyDoc, kita ingin membuat sebuah digital ekosistem ya dalam pengolahan limbah. Ini nantinya apapun jenis limbahnya, baik yang B3 yang nanti akan masuk ke transporter pemusnahan, ataupun yang tadi ya yang kita bisa hilangkan racunnya, yang bisa dimanfaatkan ya. Ini plastik, kertas atau logam ataupun yang organik
Nah, ini kita masukin dalam sistem dan ini semua bisa tercatat dan bisa dilacak ya. Nah, khusus yang B3 nanti kan kita juga akan link ke pemerintah ya, karena sekarang pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi untuk B3 ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya yang namanya Vestronic ya. Vestronic itu khusus untuk limbah B3 medis, sehingga nanti semua data penghasil limbah itu akan tercatat. Ya, karena saya yakin Bapak Ibu kan negara kita sedang menuju transformasi digital. Jadi kalau seandainya misalnya nih contohnya sebuah Fasiankes memiliki izin pendirian, nah, tetapi kan tidak ada laporan B3-nya. Nah, mungkin bisa saja nanti itu kan menjadi masalah ya. Artinya pemerintah juga dengan mudah men-tracking, oh ternyata ini sudah ada izin, tapi kok data limbahnya kok tidak pernah masuk misalnya. Itu siapa yang mengelola limbahnya? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Nah, itu bisa menjadi masalah ya. Makanya kita di sini kita membantu Bapak Ibu sebagai pengelola Fasiankes ya, agar pengolahan limbahnya bisa tertata. Nah, dengan adanya seperti ini, nanti kita bisa cek limbah ini sudah ada di mana, siapa yang mengelola, siapa yang mengambilnya. Setelah diambil itu dibawa kemana, di ujungnya ini jadiin apa. Jadi kita bisa kelihatan Bapak Ibu, baik yang limbah B3, misalnya ujungnya di pemusnahannya dilakukan di mana, oleh siapa, kapan dilakukan. Nah, kalaupun dia limbah yang misalnya limbah organik misalnya, nah kita juga bisa lakukan misalnya dengan BSF Farm yang tadi yang, untuk penghasil maggot misalnya. Terus limbah yang plastik yang misal tadi pelabot, jerigen, nah itu kalau kita kelola kita bisa masuk ke dalam pabrik recycle, daur ulang. Atau limbah-limbah yang lain, misal limbah kertas ya, kita juga membantu pemusnahan kertas ya. Mungkin masih ada berkas-berkas yang konvensional misalnya sebelum Bapak Ibu pindah ke digital, pasti yang lama-lama masih ada ya, berkas pendaftaran, itu kan data-data yang memang rahasia. Nah, data rahasia ini kita bisa musnahkan, jadi kita akan cacah kertasnya dan kita akan langsung kirim ke pabrik, sehingga itu tidak berakhir di tempat yang lain ya. Dan ini semua bisa di-tracking dengan adanya aplikasi. Proses-proses ini bisa dilacak dan bisa diaudit secara terbuka ya, transparan. Nah, ini yang sedang kami kembangkan bersama dengan Zidok ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu kurang setahun ini kita bisa ready misalnya melayani Bapak Ibu terkait tentang pengolahan limbah dari Fasiankes. Ya, nah, ya mungkin itu pemaparan dari saya. Dan silakan nanti mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau diskusi ya, bisa langsung menghubungi kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Afi. Siap. Terima kasih Pak Emil atas pemaparannya, sangat jelas dan sangat informatif sekali. Jadi memang karena sudah diatur sedemikian rupa di peraturan-peraturan pemerintah ya Pak Emil, sehingga untuk rumah sakit, klinik, dokter praktek mandiri diharapkan memiliki platform pencatatan yang baik ya. Jadi nanti bisa di-tracking semuanya, dan jika ditanyakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, itu juga bisa dipertanggungjawabkan karena pengelolaan limbah medisnya dikelola dengan benar, seperti itu ya. Baik, sebelum memulai diskusi panel kita, saya ingatkan sekali lagi mungkin bisa menggunakan format yang diberikan di kolom chat dan menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, jadi agar bisa dibacakan lebih jelas, seperti itu ya. Oke, sebelum memulai diskusi panel, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video dari EasyDoc mengenai pengelolaan limbah medis. Silakan selamat menyaksikan. Baik,
Itu tadi sekilas video mengenai EasyDoc untuk pengelolaan limbah medis. Sekarang kita akan masuk ke diskusi panel. Jadi di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi sudah masuk ke kolom Q&A ya. Baik, saya akan mulai mencarikan pertanyaan terbaiknya. Ini kebetulan memang banyak sekali yang bertanya. Oke, di sini saya akan berikan pertanyaan untuk Dr. Erik terlebih dahulu ya. Pertanyaannya untuk Dr. Erik dari Dr. Lukas Mariatmanta SH. Ada pertanyaan nih dok, katanya bagaimana mengatasi pegawai-pegawai yang tidak mendukung digitalisasi. Jadi dia tidak on time dalam memasukkan data-data, dan bagaimana juga mengatasi dokter-dokter yang kurang suka membuat resep secara digital. Seperti itu katanya dok. Oke. Jadi memang salah satu hal yang terumit dalam penerapan elektronik ya, digitalisasi adalah penolakan atau keengganan baik dokter maupun perawat maupun kasir dan lain-lain menggunakan digitalisasi. Kenapa? Itu penyebabnya macam-macam. Sampai saya pernah ketemu waktu itu, mereka bilang ini susah Pak, usernya kok mesti satu orang user, nggak bisa. Biasanya kita satu shift satu user aja. Jadi nggak usah ganti-ganti user. Itu saya bingung, ini saya udah bikin semudah mungkin, kok masih ada yang mengeluh. Tahu nggak kenapa? Karena dia nggak bisa korupsi. Jadi terus terang aja. Jadi dengan adanya electronic medical record, itu korupsi akan hilang, jadi transparan semua. Nah, tentu cara-cara ini kita harus lakukan mulai dari edukasi, kita himbau, kita kasih tahu keuntungan elektronik apa. Itu yang saya bilang, ownernya harus punya tekad yang kuat. Karena kalau karyawan lebih kuat dari owner, bisa nggak jalan gitu loh. Nah, sampai terakhir ya kalau mau ya mesti SP. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan komunikasi. Sampai suatu waktu ada tim yang membantu untuk elektronik tersebut. Ini dok, kita tunjukin ini caranya begini. Dokternya, oh mesti begini-begini ya, kita bantu, gini. Jadi kita baik-baiklah dulu ya. Tetapi jangan sampai kita kalah. Barabe itu kalau kita kalah. Nah yang penting kita harus punya tekad dan ada step-stepnya. Mulai dulu dengan pelan-pelan, kemudian sampai yang paling keras sekalipun. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bisa puas. Ada tambahan mungkin dari Dr. Afi? Siap, ya saya setuju sih dok mengenai digitalisasi rekam medis ya. Mungkin memang awalnya itu akan ada penolakan terlebih dahulu. Pertama sih kalau menurut saya mungkin karena ketidakbiasa ya. Jadi bukan biasanya memang sudah manual, lalu harus berpindah kebiasaan itu memang cukup sulit gitu. Tapi kita bisa ambil positifnya karena biasanya kalau semuanya tercatat di digital itu akan lebih clear ya, bisa dipantau dan tadi seperti yang sudah dikatakan juga oleh Dr. Erik, kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan korupsi itu tidak bisa dilakukan seperti itu ya. Baik, bagus sekali dok jawabannya. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Mas Gita Surya. Ini dari Ibu Dwi Susilowati. Berapa lama sih boleh menggunakan EasyDoc untuk 250 pasien per bulan, dan bagaimana dengan keamanan atau kerahasiaan data pasien? Apakah EasyDoc atau pihak ketiga bisa membukanya? Seperti itu Mas Gita. Oke, terima kasih Dr. Afi. Jadi terima kasih juga untuk Ibu Dwi Susilowati, dimanapun Ibu berada ya. Jadi ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama mengenai kuota ya, atau bagaimana cara menggunakan EasyDoc secara gratis. Jadi begini Ibu Dwi, penggunaan gratis itu berlaku selamanya, asal kuota dari IMR itu, data itu masih di bawah 250 sebulan. Jadi selama masih di bawah 250, itu bisa digunakan secara gratis kapanpun. Tapi kalau misalnya ibu atau dokter membutuhkan data lebih banyak dari itu, bisa berlangganan yang premium. Ya, jadi itu opsinya yang pertama.
Terus yang kedua mengenai keamanan data ya. Jadi begini, Ibu Dwi dan para dokter. Jadi keamanan dan kerahasiaan data di EasyDoc itu saya pastikan atau kita pastikan itu sangat aman dan konfidensial ya. Karena kami sadar bahwa industri medis atau kesehatan ini sangat high regulated, sangat diatur gitu ya, syarat dengan aturan bahkan sampai ke undang-undang. Jadi nggak bisa main-main ya dengan apapun yang kita kelola di bidang kesehatan atau medis ini. Nah, khusus yang terkait dengan keamanan data, jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama begini, menjawab dari pertanyaan tadi ya dari Bu Dwi, akses ke sistem itu hanya bisa dilakukan oleh pemegang akunnya. Jadi kalau Ibu Dwi yang megang akun, cuma Ibu Dwi yang bisa buka gitu ya. Jadi tidak bisa yang lain, karena itu ada sistem password. Sama aja seperti kita menggunakan misalnya mobile banking gitu ya. Cuma yang punya akun yang bisa buka gitu loh. Kira-kira begitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, memang data itu kita simpan dalam sistem cloud atau komputasi awan. Jadi memang di sana itu banyak sekali hal-hal teknis yang terkait dengan pengamanan data ya. Jadi data itu seharusnya tidak akan bisa bocor atau bisa diambil sama orang lain karena mekanisme pengamanannya sangat ketat. Dan juga kita punya backup data ya. Artinya kalau misalnya sampai terjadi, walaupun ini sangat kecil kemungkinan data itu hilang, mungkin karena ada serangan dan lain-lain, kita masih punya backupnya. Itu juga disimpan di cloud. Ya, tapi serangan itu sangat jarang terjadi ya, karena kalau mereka mau ngambil data di satu sistem cloud, berarti mereka harus menyerang sistem server itu secara overall ya, secara global gitu. Terus yang ketiga, yang berikutnya itu kami seperti yang saya infokan di depan tadi, ini comply dengan standar global ya. Jadi sistem pengelolaan keamanan informasi namanya ISO 27001. Nah, ini standar internasional yang diakui secara global untuk mengelola resiko terhadap keamanan informasi. Jadi siapapun organisasi yang menggunakan standar ISO 27001 itu harus mengikuti regulasi yang sangat ketat atau pengelolaan resiko terhadap keamanan informasi. Nah, isinya kurang lebih begini. Jadi itu melindungi serta menjaga kerahasiaan, ya, confidentiality, terus integritas data, dan ketersediaan dari informasi tersebut. Jadi harus firm bisa melakukan hal seperti itu. Jadi jangan khawatir Bu, ya, jadi pertanyaannya saya jawab sekali lagi, apakah pihak ketiga bisa membukanya? Sudah pasti tidak bisa. Ya, kecuali kalau yang megang akun yang menyebarkan ya. Misalnya Ibu Dwi yang membaginya, misalnya bisa aja begitu. Tapi kalau dari secara sistem tidak bisa. Ya. Jadi kami juga sebagai pengelola dari EasyDoc tidak akan bisa atau tidak akan pernah membuka data tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Dr. Afi dan Ibu Dwi. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gita ya, jadi memang EasyDoc sendiri memang sudah comply dengan ISO 27001-2013, dan untuk kuota klinik itu kita memberikannya 2.000 rekam medis per bulan, jadi memang cukup banyak. Untuk dokter praktek mandiri itu 250. Lalu tadi juga saya ingin menambahkan sedikit, untuk apakah EasyDoc membuka pada pihak ketiga, pada intinya sebenarnya jika memang pihak rumah sakit sendiri atau klinik sendiri atau dari dokter praktek mandiri sendiri yang memang ingin membuka kepada pihak lain dikarenakan memang adanya kebutuhan untuk pasien, itu boleh, tapi kalau misalnya dari EasyDoc sistemnya sendiri itu tidak gitu. Jadi mungkin saya menambahkan itu saja sedikit. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak sekali yang bertanya tentang limbah medis nih. Jadi kayaknya untuk beberapa pertanyaan ke depan, saya akan berikan pertanyaan ini ke Mas Emil ya, Bapak Emil, Kaburuan PhD. Oke. Jadi ada pertanyaan nih untuk Mas Emil, katanya dari Dr. Danik Purwandari, Semarang, sebenarnya apa sih keuntungan dan kerugian jika kita melakukan digitalisasi pengelolaan limbah medis? Seperti itu. Terima kasih Dr. Afif pertanyaannya. Nah, keuntungannya adalah yang pertama kita bisa men-tracking ya, karena Bapak Ibu kan kalau sekarang itu kan limbah medis itu kan memang pengolahannya kan bervariasi ya. Nah, pertama kita bisa melihat bahwa pengolahan limbah itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi salah satunya tracking tadi tujuannya memastikan bahwa limbah yang dikelola itu memang sudah sesuai dengan aturan dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kan kita berbicara limbah B3 ya. Limbah B3 itu kan limbah yang berbahaya dan beracun ya.
ya, jadi mengandung bahan berbahaya dan beracun, itu kan harusnya tidak dibuang sembarangan. Karena kalau itu dibuang sembarangan, tadi kita sudah melihat ya, sanksinya dari pemerintah sudah ada, ya, dan memang cukup berat. Jadi ketika kita mengelola secara digital, kita bisa memastikan bahwa limbah itu terkelola dengan baik, ya, dan juga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diakses oleh para stakeholder. Stakeholder bisa melihat, misalnya Bapak Ibu sebagai owner atau pengelola bisa tahu nih, wah limbahnya sudah dari mana dan sudah dikelola oleh siapa dan juga ujungnya kemana. Jadi intinya kita menyelesaikan masalah limbah, bukan menambah masalah limbah. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, Pak Emil. Jelas sekali untuk penjelasannya. Ini mungkin saya akan langsung saja ya ke pertanyaan berikutnya karena memang cukup banyak. Jadi ini ada lagi dari Ibu Novia Ayu untuk Mas Emil lagi. Jadi apakah aplikasi EasyDoc ini untuk pengelolaan sampah medis sudah terintegrasi dengan aplikasi Vestronic milik Kemenhk ya, Mas Emil ya? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, EasyDoc kan sebagai penyedia aplikasi dan kami dari sisi limbahnya. Nah, karena kami dari pengolah limbah, otomatis kami wajib memiliki izin dari pemerintah terkait pengolahan limbah. Jadi ketika kami memiliki izin pengolahan limbah B3 dari pemerintah, otomatis kita punya akses ke Vestronic dan Siraja Limbah. Jadi intinya nanti semua data yang diambil, artinya baik yang terkait, ya khususnya terkait limbah ya, baik yang dari EasyDoc nanti sampai ke kami, dan itu kita integrasikan dengan Vestronic dan Siraja Limbah. Jadi memang nanti dari situ datanya bisa kelihatan ya, termasuk data limbah yang Bapak Ibu hasilkan dari Fasiankes. Gitu. Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Mas Emil cukup jelas ya. Dan ini ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Bapak Surya Wijaya, Dr. Surya Wijaya, Kota Sleman. Ini ada 3 pertanyaan, sebenarnya bagus-bagus sekali. Mungkin saya akan lemparkan yang berkaitan dengan Mas Emil ya. Yang pertama mungkin bagaimana tips pengelolaan obat kadaluarsa dalam bentuk cair, seperti ampul, tetes mata, tetes telinga, sirup, lalu padat juga seperti apa? Apakah harus dipatahkan ampulnya dan cairannya dibuang, atau bisa digabung dengan sampah vial atau ampul lainnya, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu yang saya bacakan, Mas Emil. Terima kasih Dr. Raffi. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Untuk itu memang kita harus pengosongkan kemasannya ya, karena memang takutnya ya ketika itu keluar dalam bentuk utuh nanti disalahgunakan di luar area rumah sakit. Jadi untuk lebih amannya isinya dikeluarkan, ya isi dari obat atau kadaluarsa tadi. Nah, kemasannya yang kita kelola, ya, karena memang kita mencegah ya penyalahgunaan dari hal-hal seperti itu di luar area rumah sakit. Dan itu saran kami isinya kita keluarkan, misalnya dipatahkan dari ampulnya, isinya dikeluarkan, nah terus nanti kemasan bekasnya tadi itu yang kita kelola, gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Emil atas penjelasannya. Dan sepertinya waktu untuk diskusi panelnya sudah habis. Jadi mungkin kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Nah, mungkin sesi selanjutnya ini merupakan sesi foto bersama dengan para panelis, tapi kebetulan memang hanya para panelis saja yang berfoto bersama. Mungkin bisa dipastikan untuk open kamera terlebih dahulu. Ya, baik, mungkin saya akan mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Dr. Erik Tapan, Mas Gita Surya, dan Mas Emil Kaburuan PhD yang telah meluangkan banyak waktunya di webinar kita hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar limbah medis dan rekam medis elektronik. Mungkin kali ini saya akan mengumumkan
3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher belanja dari Tokopedia, masing-masing sebesar Rp500.000. Nah, apakah sudah siap untuk ditampilkan? Jadi nanti akan ditampilkan di slide. Jika memang sudah siap, boleh ditampilkan di slide. Oke, berikut list yang memberikan pertanyaan terbaik, yaitu Dr. Lukas Maria Manta SH dan Ibu Dwi Susulewati dan Dr. Danik Purwandari. Oke. Ya. Selamat telah mendapatkan voucher belanja dari Tokopedia. Jangan lupa untuk selalu hadir di acara webinar-webinar EasyDoc selanjutnya agar bisa mendapatkan ilmu, hadiah yang menarik, serta promo-promo penggunaan EasyDoc yang lebih banyak lagi. Untuk yang belum berhasil mendapatkan door prize atau hadiah dari Tokopedia, jangan khawatir, karena EasyDoc sendiri sekarang ini akan memberikan gratis penggunaan EasyDoc selama 3 bulan dengan kuota rekam medis yang unlimited untuk 100 dokter dan 100 klinik pendaftar pertama yang nanti akan diproses aksesnya setelah webinar ini berakhir ya. Dan sudah tiba akhirnya kita di sesi akhir acara webinar ini, tapi mohon perhatiannya bagi para peserta untuk terlebih dahulu mengisikan link feedback. Mungkin link feedbacknya bisa ditampilkan. Ya, ini merupakan link feedbacknya. Jadi di halaman di kolom chat itu juga sudah dilampirkan untuk link feedbacknya. Link feedback bisa diisi sampai pukul 3 sore. Jadi mohon diisi karena link feedback tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi jika tidak diisi maka e-sertifikat tidak bisa diberikan. Jadi mohon untuk diisi dengan lengkap. Baik, mungkin bisa dilihat juga di kolom chat. Oke. Siap, terima kasih atas waktunya para peserta yang telah hadir dan mengikuti seluruh rangkaian webinar EasyDoc, digitalisasi pengelolaan limbah medis dan operasionalisasi dokter praktek dan klinik. Jangan lupa untuk main-main ke EasyDoc ID dan langsung aja daftar kalau misalnya berminat, karena cara daftarnya juga sangat mudah. Begitupun penggunaannya. Jangan lupa juga EasyDoc free atau gratis setiap bulannya, kuota rekam medis tanpa syarat. Dan jika Anda memang mencari fitur operasionalisasi dan rekam medis yang terjangkau dan mudah serta aman untuk digunakan, saya harap EasyDoc bisa menjadi pilihan utama Anda. Baik, akhir kata saya Dr. Afiandra undur diri dari acara webinar hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment.
Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat. Masihkah Anda menggunakan metode manual untuk praktik mandiri Anda? Semua data pasien, baik administratif maupun rekam medis, dicatat pada kartu atau kertas. Selain membuat sistem pelayanan ribet dan menyulitkan pencarian data, kartu atau kertas data pasien juga rentan rusak, hilang, dan bahkan susah dicari. Kini nggak perlu bingung lagi, sudah ada EasyDoc. Aplikasi pengelolaan data pasien berbasis website untuk memudahkan operasionalisasi dokter praktik mandiri. Dengan EasyDoc, Anda dapat input rekam medis elektronik dan menyimpannya secara digital yang didukung diagnosis ICD-10. Mengirim reminder jadwal kunjungan berikutnya kepada pasien secara otomatis dengan bantuan sistem. Dokter juga bisa memilih untuk mengirim ucapan terima kasih dan ulang tahun kepada pasien secara otomatis. Mengatur dan mengelola antrian secara mandiri, termasuk juga mengatur tarif dan layanan. Mempelajari dan memberi estimasi kapan Anda harus melakukan stok ulang. EasyDoc berbasis SaaS, Software as a Service, yang memungkinkan Anda untuk mengakses EasyDoc dengan mudah tanpa perlu instalasi. Cukup ketikkan URL easydoc.id di browser, Anda bisa mengaksesnya dengan berbagai device dari mana saja dan kapan saja. Fitur Write and Type Ready memungkinkan Anda untuk mencatat rekam medis pasien dengan menulis secara digital, serta kemudahan mekanisme pembayaran untuk pasien dengan sistem cashless payment. Proses administrasi dokter praktik mandiri menjadi lebih mudah dan efisien dengan EasyDoc. EasyDoc, asisten dokter hebat.